Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hafimuddin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formulasi kebijakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah kebijakan publik ada 3 tahapan utama. Yang pertama formulasi, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formulasi kebijakan. Apa sih formulasi kebijakan? Menurut Anderson dalam Winarno 2012 menyatakan bahwa perumusan kebijakan atau policy formulation itu menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi, yang merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah formulasi kebijakan itu merupakan sebuah rumusan bagaimana kita mencari alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam formulasi kebijakan juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu masalah kebijakan atau policy problem, kemudian yang kedua alternatif kebijakan, policy alternatif, yang ketiga tindakan kebijakan atau policy action, yang keempat ada hasil kebijakan atau policy outcomes, dan yang kelima itu ada pola pelaksanaan kebijakan atau policy performance. Nah, itulah beberapa komponen dalam sebuah formulasi kebijakan. Yang ketiga yaitu proses dan tahapan formulasi kebijakan. Saya bisa ambil kesimpulan ada 2 kegiatan yang utama. Yang pertama adalah memastikan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh sebuah kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, di mana dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pengambil kebijakan atau pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Kemudian proses dan tahapan formulasi kebijakan kita lihat menurut Winarno itu ada 4. Yang pertama bagaimana perumusan masalahnya, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir yaitu tahap penetapan kebijakan. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang formulasi kebijakan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.